Kembali lagi bersama saya Pergi Ahmad Tipaldi. Kali ini kita akan menelusuri pembukaan catur dalam pembukaan bird opening atau pembukaan burung. Ya, pembukaan ini ialah salah satu pembukaan yang cukup jarang dimainkan dalam catur, tetapi terkadang ada saja orang yang memainkan pembukaan ini. Bird opening dimulai dengan menggerakkan pion menuju F4. Ya, pembukaan yang cukup konyol. Ya, secara umum, biasanya orang-orang atau pemain profesional menggerakkan pion menuju D4, D4, D4 ataupun ke F3 ataupun C4. Ya, itu ialah salah satu pembukaan yang sering dimainkan oleh banyak pemain pro. Tetapi ya, bird opening ini cukup tidak populer dalam permainan-permainan internasional. Jadi ya, saya berharap kalian tidak terlalu banyak berharap musuh menggunakan pembukaan ini. Tetapi di sini saya akan memperlihatkan suatu trik yang cukup menarik. Ya, di sini putih sudah jelas ingin menguasai petak di L5 dengan mudahnya. Jadi nanti di sini putih ingin menggerakkan kuda menuju F3 tanpa menghalangi pion di F2 bergerak. Itulah tujuan utama putih menggerakkan pion menuju F4. Tetapi sayangnya di sini ya terdapat celah diagonal H4 E1. Jadi inilah hal yang akan kita manfaatkan dalam jebakan kali ini. Ya, perlu diperhatikan bahwa jebakan pembukaan ini mirip sekali dengan pembukaan gambit raja. Tetapi sayangnya di sini putih tidak memainkan E4 terlebih dahulu. Langsung saja. Di sini kita akan melanjutkan dengan kuda F6. Ya, mengembangkan kuda seperti biasa. Lalu putih bergerak menuju kuda F3. Sudah jelas bahwa pada ide sebelumnya di sini petak H4 di sini menjadi krusial sekali bagi hitam dan bagi putih juga. Dan sangat wajar apabila putih mengamankan petak di H4 ini. Dan kita akan lanjutkan lagi. Dan selanjutnya di sini hitam memainkan pion D6. Mirip dengan tipikal Bobby Fischer defense dalam pembukaan gambit raja. Ya, kalian dapat browsing-browsing di internet kalau mau. Dan sudah jelas bahwa menggerakkan pion menuju D6 ialah tujuannya membebaskan gajah di C8 ini untuk beraksi. Biasanya di sini gajah akan memaku kuda terhadap menteri. Ya, apabila nanti pion di E ini sudah bergerak. Dan ya, langsung saja kita lanjutkan kembali. Di sini putih memainkan B3. Tujuannya ialah mempiansetto gajah gelapnya menuju B2. Mengendalikan diagonal A1 H8 ini sangat bagus sekali bagi putih. Kembali ke sebelumnya. Ya, apabila hitam ingin rokade panjang, biasanya di sini hitam akan membuat setup dengan menggerakkan gajahnya menuju B7 atau setup B6, B7, kuda C6, pion bergerak, menteri dan rokade panjang. Biasanya itulah setup yang akan dilakukan oleh hitam dalam pembukaan burung ini. Mengapa di sini hitam rokade panjang? Karena pion F4 ini sangat mengganggu sekali.
karena nanti pion di E2 dapat terus maju dan akhirnya tidak dapat ditahan oleh pertahanan sayap Raja Hitam. Makanya hitam rokade panjang. Tetapi dengan menggerakkan pion menuju D6, di sini hitam menantang putih agar putih mengeluarkan kemampuannya dalam pembukaan ini. Ya, itulah kira-kira maksud dari gerakan sederhana seperti D6 ini. Setelah pion B3, di sini kita akan menyusun jebakannya. Jebakan yang pertama-tama ialah menggerakkan pion di E7 ini menuju E5. Sudah jelas bahwa di sini putih dapat langsung memakan pion di E5. Alasannya ialah karena sehabis makan memakan, di sini kuda dapat memakan pion dan kita rugi satu pion. Dan selanjutnya kita akan mengancam kuda dengan gajah D6. Ada beberapa jawaban yang dapat dilakukan oleh hitam, yang dilakukan oleh putih maksudnya. Di sini kuda sudah jelas tidak dapat bergerak menuju G4, G6, dan C6 karena itu sama saja dengan bunuh diri. Kuda putih sangat tidak disarankan untuk bergerak menuju D3 karena akan menghalangi pion di D2 ini. Gerakan paling umum ialah kuda F3, tetapi terkadang putih juga dapat menggerakkan kudanya menuju C4. Karena main lainnya ialah kuda F3, kita akan membahas kuda C4 terlebih dahulu. Sudah jelas bahwa kuda mengancam gajah hitam dan secara umum kita harus melindungi kuda ini. Kita harus melindungi gajah dari serangan kuda karena gajah di sini berperan sangat aktif sekali dalam pembukaan ini. Tetapi di sini kita dapat membiarkan kuda menggantung seperti ini dan sebaliknya kita akan menyusun jebakan yang baru, yaitu kuda D4, kuda E4. Gajah di sini gratis dapat dimakan oleh kuda. Makan dan memakan. Sekarang giliran putih. Dan inilah jebakannya. Di sini putih tidak boleh sembarang bergerak. Sebagai contoh, apabila di sini putih mengancam kuda dengan pion D3. Di sini hitam secara cuma-cuma dapat langsung menggerakkan menterinya menuju F6. Ancaman mat 1 di F2 dan serangan terhadap benteng di A1 ini sangat berbahaya sekali. Di sini putih harus melindungi ancaman mat 1 di F2 ini dengan memakan kuda di E4. Dan kita pun dapat benteng gratis. Kuda terancam harus bergerak dan kita dapat pion gratis. Selanjutnya kalian pasti dapat melanjutkannya dengan sangat mudah. Tinggal melanjutkan memakannya saja. Dan kalian pun dapat memenangkan permainan dengan sangat mudah. Mundur kembali. Masih dalam posisi seperti ini. Apabila di sini putih menggerakkan gajahnya menuju B2 dengan alasan mempianseto gajah gelapnya dan sekaligus menyerang pion di G7. Di sini kita dapat menggerakkan menteri kita menuju H4, skak, dan setelah pion bergerak menuju G3, melindungi raja, kita dapat memakan pion dengan kuda.
Ini ialah salah satu pola yang sangat sederhana. Benteng dipaku dengan menteri, dan raja pun terancam discover attack terhadap kuda. Jadi di sini situasi putih sangat berbahaya. Perlu diingat bahwa apabila pion memakan kuda, kita jangan memakan benteng, tetapi kita makan saja pion di G3. Skakmat. Jadi di sini putih harus sangat berhati-hati dalam bermain karena hitam memiliki jebakan yang sangat mantap sekali. Ya, sayangnya itu bukanlah main lain dari jebakan ini. Dan main lainnya ialah kuda F3. Mundur kembali. Di sini kita dapat langsung menggerakkan kuda kita menuju G4. Ini ialah jebakan kita yang kedua. Di sini kuda kita terlihat tidak ngapa-ngapain. Ya, istilah kasarnya buang-buang tempo. Tetapi ya jebakan, ya namanya juga jebakan, pasti ada sesuatu di dalamnya. Putih tidak bisa sembarang menyerang kuda dengan pion H3. Karena di sini gajah hitam dapat langsung bergerak menuju G3 dan skakmat. Ya, mainkan apabila di sini putih mengabaikan serangan kuda dengan gajah B2 misalnya. Ya, di sini kita dapat memakan pion di H2. Ya, dan kita tidak perlu takut gajah kita akan dimakan. Karena apabila gajah dimakan, ya itu akan sangat fatal sekali. Jadi di sini putih memiliki dua kemungkinan. Yang pertama ialah memakan gajah di H2. Yang kedua ialah mengabaikan gajah di H2. Mengabaikan gajah akan sangat berdampak fatal sekali. Sebagai contoh di sini apabila gajah di B2 memakan pion di G7. Di sini gajah dapat langsung bergerak menuju G3 dan skakmat. Jadi di sini gajah harus diamankan. Sebagai contoh di sini putih mengamankan gajah dengan kuda kali H2. Di sini menteri dapat langsung bergerak menuju H4, skak, dan setelah G3 menteri hanya perlu memakan pion di G3. Skakmat. Ya, apabila di sini gajah dimakan oleh benteng, kita hanya perlu memakan benteng dengan kuda kita dan mengancam gajah yang berada di F1. Sudah jelas bahwa kuda putih tidak dapat memakan kuda di H2. Karena apabila kuda memakan kuda kita yang berada di H2, di sini lagi-lagi menteri kita dapat menuju ke H4. Skak, pion G3, skakmat. Ya, sangat tidak bagus sekali. Jadi pada gerakan selanjutnya di sini kita dapat memakan gajah putih yang cukup berharga pada permainan semi terbuka ini. Bahkan permainan yang sangat-sangat terbuka. Dan itulah jebakan dari pembukaan burung, birds opening. Ya, mudah-mudahan mudah dimengerti. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.